Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan eh, proyek kami yang berjudul Deteksi Pneumonia berdasarkan hasil X-ray yang beranggotakan TM Caesar, Juniarti, Fahrul Nazar. Yang melatar belakangi proyek kami ini yaitu pneumonia ini adalah penyakit paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ terpenting bagi manusia yang berfungsi sebagai sistem pernapasan tempat bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida. Peradangan paru-paru dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan peradangan ini yaitu pneumonia ini. Pneumonia ini termasuk dalam 10 besar penyakit rawat inap di rumah sakit. Kasusnya di dunia menyerang sekitar 450 juta orang setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus ini sebesar 2 juta setiap tahunnya. Dari tahun 2015 sampai 2018 tercatat jumlah penderita penyakit ini pada balita mencapai 5.331 pasien dengan 425 pasien meninggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahrul Nazar. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah Inception versi 3, yaitu model deep learning berdasarkan CNN. Inception memperkenalkan teknik baru dalam arsitektur CNN, yakni dilakukan pemfaktoran sebuah layer convolution menjadi multilayer dengan ukuran kernel yang lebih kecil. Penggunaan teknik ini mampu mengurangi jumlah parameter dengan cara berbagi bobot dalam multilayer tersebut. Selain itu, penggunaan teknik ini juga mampu menghasilkan arsitektur yang lebih dalam tanpa menambah computational cost. Next. Yang membuat Inception versi 3 lebih baik yaitu karena merupakan lanjutan dan optimal dari model yang pertama. Model Inception versi 3 menggunakan beberapa teknik untuk mengoptimalkan jaringan untuk adaptasi model yang lebih baik. Yang pertama, memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Dua, memiliki jaringan yang lebih dalam dibandingkan dengan model yang pertama dan yang kedua, tetapi kecepatannya tidak terganggu. Tiga, secara komputasi dia lebih murah. Dan yang terakhir, menggunakan pengklasifikasi tambahan sebagai pengaturan. Berikut adalah penjelasan koding dan cara kerja deteksi pneumonia berdasarkan hasil X-ray yang akan dijelaskan oleh Cesar. Saya Teguh Muhammad Cesar Maulana di sini akan menjelaskan program deep learning yang kami kerjakan. Jadi di sini kami membuat sebuah deteksi pneumonia dengan kelas normal dan pneumonia. Jadi deskripsi singkat dari dataset yang kami gunakan, disusun dalam 3 folder, yaitu train test file, dan berisi subfolder untuk setiap kategori kelas gambar pneumonia dan normal. Terdapat 5.863 gambar X-ray dengan format JPEG dan 2 kategori, yaitu pneumonia dan normal. Gambar ronsen dada anterior-posterior dipilih dari kohort retrospektif pasien anak berusia 1-5 tahun dari Guangzhou Women and Children's Medical Center, Guangzhou. Semua pencitraan ronsen dada dilakukan sebagai bagian dari perawatan klinis rutin pasien. Baik, langsung masuk ke dalam programnya. Jadi pertama-tama kami mengimport library yang dibutuhkan.
di run. Kemudian untuk load datasetnya, yang pertama kami melakukan mount drive. Mount drive dilakukan untuk mengakses folder yang tersimpan di Google Drive. Nah, sekarang kita harus izinkan. Dia minta verifikasi. Baik, sudah mendapatkan izin. Kemudian di sini kita lakukan deklarasi path datasetnya untuk sampai ke dataset yang kita gunakan. Kemudian di sini kita tambahin train dengan modul OS. Kita tambahin train, kita tambahin test, kita tambahin file supaya mengakses folder train test filenya. Kemudian di sini kita hitunglah jumlah gambar yang ada di folder train, folder test, dan folder validation. Nah, di sini kita akan membuat sebuah grafik atau diagram batang yang akan menampilkan distribusi gambar untuk setiap kelas pada training, testing, dan validation. Nah, sudah keluar jumlahnya. Di sini sudah tampil diagramnya. Jadi di sini diagram ditampilkan dengan modul bokeh yang sudah diimpor sebelumnya. Nah, seperti ini pada kelas normal kita lihat di trainnya 1341, pada kelas pneumonia untuk train 3875 dan seterusnya. Kemudian setelah kita visualisasi, kita load datasetnya, sekarang kita akan melakukan visualisasi dataset. Jadi pada visualisasi dataset kita akan menampilkan gambar untuk setiap kelasnya. Jadi kita akan menampilkan sekitar 9 gambar yang akan ditampilkan previewnya untuk setiap kelas. Jadi yang pertama kita akan menampilkan preview gambar untuk kelas normal. Kita deklarasi ininya, kemudian kita panggil gambarnya. Di sini kita adjust ukurannya menjadi 10x8. Di sini kita tampilkan gambarnya. Nah, display normal image. Jadi kelas untuk normal akan keluar nanti di sini gambarnya. Nah, seperti ini untuk gambar normal. Kemudian ini untuk gambar kelas pneumonia. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan visualisasi data, kita akan melakukan augmentasi data. Pada augmentasi data dilakukan untuk menghindari masalah overfitting. Jadi, augmentasi data ini membuat kumpulan data yang ada menjadi lebih besar dan mengubah data training dengan transformasi kecil untuk mereproduksi variasinya. Pendekatan yang mengubah data training dengan cara mengubah representasi array sambil mempertahankan label yang sama, dikenal sebagai teknik augmentasi data. Seperti itu. Jadi augmentasi di sini kita menggunakan image data generator dengan batch size 16. Jadi parameter-parameternya kita deklarasi untuk training dengan memutar beberapa gambar secara acak sebesar 30 derajat, kemudian kita perbesar acak sebesar 20%, beberapa gambar training. Kemudian saya menggeser gambar secara horizontal secara acak sebesar 10% dari lebarnya, menggeser gambar secara vertikal 10% dari ketinggian secara acak, kemudian membalikkan gambar secara acak secara horizontal, dan masih banyak beberapa parameter lain. Kemudian di sini saya mendownload Wake Inception model karena kami menggunakan arsitektur Inception versi 3. Kita download modelnya. Di sini kita inisiasi, kemudian di sini kita load Wake-nya yang sudah tersimpan di TMP. Kemudian base modelnya kita deklarasi menjadi false. Kemudian di sini kita deklarasi layernya, kita tambahkan layer-layernya, dan saya mendeklarasi 2 untuk sebagai keluaran output menjadi 2. Lalu di sini kita deklarasi optimizernya dan menggunakan learning rate 0,0001. Optimizer yang digunakan optimizer Adam.
Terus kita compile modelnya dengan loss categorical cross entropy, optimizer Adam, kemudian kita load metrik akurasinya. Dan di sini kita lakukan menampilkan rangkuman model. Setelah menampilkan rangkuman model, kita akan membuat plot modelnya seperti ini. Setelah itu kita akan mendeklarasi variabel epochnya sebanyak 10. Kemudian kita panggil lagi tadi dictionary untuk train, untuk validation dan testing. Lalu setelah itu kita akan menghitung step per epoch, validation step. Step per epoch dihitung dengan rumus jumlah data set training dibagi dengan byte size, kemudian validation, rumusnya validation jumlah dataset validation dibagi dengan byte size, dan didapatkan nilainya 326 untuk step per epoch dan 1 untuk validation stepnya. Lalu di sini langsung saja kita training model. Pada tahap training model saya menggunakan model checkpoint, yang mana model checkpoint ini digunakan untuk menyimpan model yang lebih baik dari epoch sebelumnya. Nah, misalnya epoch 2 lebih baik dari epoch 1, maka model yang ada di epoch 2 akan disimpan ke dalam konten Google Colab. Nama file yang disimpan akan tampil dengan format berikut, yaitu model, kemudian epoch berapa dia tampil, dia akan disimpan, kemudian di file akurasinya akan ditampilkan di sini dengan format H5. Jadi langsung saja kita training menggunakan fit generator. Nah, di sini sudah training telah selesai dilakukan sampai epoch 10. Jadi model yang tersimpan ada pada epoch 4 dan epoch 1. Epoch 1 memang otomatis tersimpan karena belum ada perbandingan dengan epoch sebelumnya, karena epoch yang pertama. Kita tunggu. Setelah training selesai, maka kita lanjut melakukan evaluasi model. Nah, sebelum melakukan evaluasi model, kita akan meload model untuk model dengan akurasi tertinggi. Validation akurasi tertinggi ada pada model 4, maka kita akan coba. Kita lihat, nah ini model yang akan kita gunakan adalah model pada epoch 4. Lalu di sini kita akan melakukan evaluasi model. Kita akan melihat akurasi dan loss model berdasarkan dataset testing. Hasil evaluasi sudah keluar dan terlihat bahwa akurasi modelnya 85% dan lossnya 0,34. Setelah evaluasi kita akan melakukan visualisasi hasil evaluasi. Jadi di sini kita akan membuat grafik akurasi dan grafik loss dari training dan validation. Jadi grafik yang seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan conversion matriksnya. Nah, seperti ini conversion matriknya. Setelah itu kita akan melakukan testing model. Nah, di sini pada tahap testing model kita membuat fungsi custom ya. Jadi kita akan melakukan input gambar. Input gambar didapatkan dari memberikan pad dari dataset yang sudah atau gambar lain yang tersimpan di Google Drive. Jadi kita akan masukkan di sini padnya. Kemudian nanti kita load gambarnya dengan target size 300x300. Di sini kita akan merubah gambar menjadi array. Di sini kita akan menskalakan gambarnya. Di sini kita akan menampilkan gambarnya. Lalu di sini kita akan melakukan prediksi terhadap nilainya. Lalu variabel label ini kita akan memberikan nilai 0 untuk normal dan 1 untuk pneumonia. Nah, di sini akan ditampilkan maksimum probability-nya, jadi nilai terbesarnya di sini. Lalu ini
variabel untuk menyimpan nilai prediksinya. Ini label yang tadi. Nah, jika 0 maka akan keluar normal, jika 1 akan keluar pneumonia. Di sini kita akan membuat perulangan untuk menyimpan nilai probabilitasnya. Lalu function ini kita akan panggil untuk menampilkan probabilitas individual dari masing-masing kelas. Nah, kita akan panggil fungsinya yang sudah kita berikan path-nya ya. Nah, ini sudah diprediksi menjadi normal dengan maksimum probability 0,97. Jadi normal 97% dan pneumonia 2,93%. Kita akan coba dataset normal yang lain. Nah, benar hasilnya normal juga dengan akurasi 98% dan pneumonia 1,12%. Lalu di sini kita akan coba tes untuk pneumonia. Nah, pneumonia berhasil dideteksi akan mengeluarkan classified pneumonia dengan persentase normal 11% dan pneumonia 88,13%. Kita coba dengan gambar pneumonia lain. Nah, berhasil deteksi pneumonia dengan persentase normal 1,88%, pneumonia 98,12%. Demikian penjelasan proyek kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.